Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin mau bertanya Habib. Ini dalam kehidupan sehari-hari kan kita sering bersalaman ya. Kadang mau ke undangan atau ketemu orang lain. Nah kalau misalnya bersalaman dengan lawan jenis tapi orang lain, itu boleh, haram apa gimana Pak? Jangan. Ya. Jumhur ulama memandangnya haramun. Jika kita ajnabi, laki-laki yang ghair mahram dengan ajnabiyah, wanita yang ghair mahram kita, itu bersentuhan, karena ada hadis di mana Rasulullah menyatakan bersentuhannya antara laki-laki dengan perempuan yang ghair mahram lebih mudah atau lebih ringan kepala ditusuk-tusuk dengan paku, itu lebih ringan ya. Kemudian Rasulullah juga menyatakan kepada sahabiyah, janganlah kalian berjabat tangan denganku, kepada sahabiyah. Jumhur ulama, mayoritas ulama menyatakan tidak diperkenankan, tapi ada ilat tertentu yang membolehkannya menurut sebagian ulama. Contoh, jika salah satunya sudah umurnya sudah lanjut usia, yang diperkirakan tidak akan menggugah syahwat lawan jenisnya. Contoh, kita berjumpa dengan orang yang sudah tua, nenek-nenek ya, emang masih senang sama nenek-nenek? Itu kalau nenek-neneknya biasa saja, artinya sopan pakaiannya gitu kan, menutup aurat. Tapi bukan nenek kita, neneknya dari saudara, dari teman kita yang punya saudara, dari temannya lagi ya, itu kemudian mempunyai besan yang bersaudara dengan kita. Bingung kan? Saya juga bingung. Artinya orang jauh lah ya, orang lain, hubungannya tidak ada hubungan darah yang mahram gitu. Nah, sebagian ulama memberikan rukhsah dalam hal ini ya, sebagian ulama memberikan rukhsah dalam hal ini, karena juga pernah sahabat Umar menggendong nenek-nenek sepuh, menolong nenek-nenek sepuh, menggendong ya. Pernah juga orang fakir, orang miskin. Melihat dari ini kan juga kan kata Rasulullah juga kita harus ngikutin khulafaur rasyidin juga. Kata Rasulullah, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafail mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha wa antu alaihi min nawajid. Jadi tujuannya apa seperti itu? Karena maqasidus syariahnya supaya tidak kita terobsesi dengan syahwat kita dan tidak muncul hal-hal yang buruk akibat syahwat. Kalau tidak mengeluarkan syahwat maka tidak mengapa. Makanya Imam Hanafi, Imam Maliki, jangankan kepada yang nenek-nenek, setelah wudhu bersentuhan dengan ghair mahram tapi tidak ada syahwat maka tidak batal. Itu menurut madhab Imam Hanafi dan Imam Maliki. Tapi kalau Imam Syafi'i batal. Artinya jangankan dengan istri, dengan lain istri saja, wudhu bahkan sudah wudhu bersentuhan. Makanya orang-orang yang menggunakan madhab Hanafi atau Maliki ketika di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, mereka enggak ngebungkus-bungkus, biasa aja, mau laki-laki perempuan ya gitu, santai saja, bersentuhan biasa, sholat-sholat langsung gitu. Karena pendapat itu bukan pendapat ro'yu nafsu, tapi dengan penelitian ilmiah ya. Menurut beliau demikian, karena kan ada athar, ada apa dan sebagainya. Nah, jangankan dengan istri, dengan mahram, yang dengan ghair mahram ketemu di Masjid Nabawi, ketemu di masjid mana gitu, mereka biasa saja, nggak wudhu lagi kayak kita, repot. Bagaimana kalau kita yang Syafi'iyah di sana, di tempat di Masjidil Haram,
dalam kondisi darurah seperti itu kita bisa intiqal, bisa berpindah madhab dulu dalam konteks wudhu, sholat dan pembatalannya. Perbedaannya cuma digosok-gosok doang lah, bagian kepala diusap seluruhnya gitu, bagian-bagian yang lain digosok-gosok sampai kaki. Nah terus tidak ada syahwat nanti ketika bersentuhan. Atau juga kalau mengikuti sebagian fatwa dari ulama Syafi'iyah sendiri, dalam kondisi sulit seperti itu tidak batal, tidak mengapa, asal tidak ada syahwat, kondisinya darurat. Nah itu dengan orang lain dan masih muda, tidak disyaratkan harus tua. Maka dari sini kita mengerti tentang konsep ijtihad. Jadi ijtihad yang satu tidak bisa dibatalkan oleh ijtihad yang lain ya. Masing-masing punya tanggung jawab dengan ijtihadnya dan masing-masing punya dalil dalam ijtihad tersebut. Nah tinggal kita mentarjih, mengikuti para mufti tarjih, ulama tarjih seperti Imam An-Nawawi, Imam Rafi'i ya. Mana kira-kira yang lebih utama gitu. Jadi ada pendapat yang memperkenankan itu, jadi kiasnya wudhu saja gitu. Kalau madhab Imam Hanafi, Imam Maliki, wudhu saja tidak sampai batal, bersentuhan dengan ghair mahram bahkan ajnabiyah berarti kan, dan tidak ditentukan umurnya walaupun masih muda selama tidak ada syahwat. Artinya menurut pendapat beliau itu catatannya adalah syahwat, menimbulkan syahwat atau tidak. Jadi sebagian ulama, ada ulama yang tetap ketat, masih ketat, pokoknya tidak boleh. Ada ulama yang menyatakan kalau sudah tua kira-kira tidak membangkitkan syahwat, ya tidak mengapa berjabat tangan walaupun ghair mahram. Ada yang bicara bukan orang biasa yang diulamakan, beneran ulama gitu loh, sekelas mufti yang berbicaranya. Nah termasuk ada beberapa ulama Saudi juga yang begitu. Ada. Dapat kita fahami bahwa dalam hal ini masuk ke dalam ranah ijtihadiyah. Ranah ijtihadiyah. Bagaimana para ulama memahami konteks dalil secara utuh, keseluruhan, bukan cuma 1-2 saja. Tapi mereka sudah tahu banyak dalil, athar sahabat, perilaku tabi'in, atba'ut tabi'in, perawi hadis, ulama perawi hadis, bagaimana di antara para perawi hadis, apakah ada yang demikian-demikian, termasuk dalam konteks darurah. Dulu para sahabiyah, sahabat wanita, sahabat Rasul dari kalangan wanita, ada yang juga ikut serta maju ke medan perang dan menolong pasukan muslimin yang laki-laki yang mungkin terluka di bagian-bagian tertentu, bahkan dan mengobatinya. Ada dulu juga sahabiyah yang menyentuh kaum laki-laki ajnabi itu ghair mahram, orang lain gitu, bukan keluarga yang haram dinikah, pokoknya orang lain, diobati oleh sahabiyah, bagian PMI-nya lah kalau kita mas sekarang, bagian tim rescue. Itu dulu ada. Sayyidah Aisyah aja pernah termaktub di dalam kitab sejarah ikut perang, kan ada Sayyidah Aisyah, ada. Nah, jadi silahkan saja kita mau mengambil yang mana, karena semuanya juga ulama. Nah, saya juga condong kalau ternyata itu adalah yang masih muda-muda ya, bukan orang tua, lebih baik tidak berjabat tangan dengan yang ajnabi. Tapi kalau itu adalah orang tua ajnabi, tidak mengapa, ma'fun anhu. Kalau itu ternyata
qarabah kita, kerabat kita, keluarga kita, ya, yang tidak akan menimbulkan kemaksiatan, tidak akan menimbulkan keburukan, terjaga dari fitnah, itu juga ma'fun anhu. Contoh, kita punya ponakan tapi kerabat, tidak keponakan langsung, tidak keponakan langsung. Contoh, nenek kita punya kakak, punya adik, kemudian punya anak lagi, berarti kita manggilnya paman, bisa uwa, bisa bibi, bisa amang, gitu kan. Dia punya anak sepupu, menikah, kemudian dia punya anak lagi, nah berarti ponakan. Jatuhnya kan ponakan, berarti ponakan saya. Tapi kan bukan ponakan langsung, betul tidak? Kakeknya dia atau neneknya dia adik kakak dengan nenek saya atau dengan kakek saya, hubungannya di atas gitu. Tapi ketika disusul galur secara nasab kekeluargaan, nisbahnya itu dia ponakan kita gitu. Ke kita langsung mang gitu, cium tangan gitu. Tapi diyakini, terukur bahwasannya tidak akan menumbuhkan syahwat, maka ma'fun anhu, begitu. Nah, ini para ulama banyak yang mengkategorikan ijtihad ini dengan beberapa kategori, tafsil, pemerincian, kurang lebih demikian. Tapi kalau sekiranya akan menjadikan timbulnya syahwat dan akan menjadi fitnah, fitnah itu artinya keburukan, godaan gitu, ujian, ya lebih baik jangan, lebih selamat. Mana yang lebih selamat itu yang diambil, gitu saja.